Halo, ketemu lagi dengan saya Felix, dan hari ini kita akan membahas Galaxy J2 Pro dari Samsung. Nah, J2 Pro ini adalah produk seri J terbaru yang keluar di tahun 2018, dan ini adalah seri J pertama yang dikeluarkan tahun ini. HP ini dibanderol dengan harga berkisar 1,8 sampai 2 juta rupiah. Dan apakah pantas buat ngeluarin duit segitu untuk beli HP ini? Yuk kita bahas. Nah, pertama-tama dari desain dulu deh. Sekilas dilihat, HP ini percis kayak J3 2016. Dan kesan pertama megang HP ini tuh pas banget. HP zaman sekarang kan gede-gede tuh. Udah jarang yang enak dipegang kayak gini. Tapi HP ini belum ngadopsi sistem layar penuh sih. Oke deh, di depan ini kita bakal nemuin LED flash, earpiece, dan kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel. Terus ada layar dengan ukuran 5 inci, per panel Super AMOLED dengan resolusi 540 x 960 piksel, dan tanpa ada perlindungan layar. Jadi saya sangat menyarankan untuk memakaikan tempered glass atau semacamnya. Untuk kualitas layarnya sih sangat Super AMOLED lah ya. Warnanya nendang dan tajam, tapi agak kurang oke karena resolusinya kecil. Meski begitu, pengalaman nonton video cukup menyenangkan sih. Hanya saja HP ini tuh nggak punya fitur always on display. Terus ada tombol capacitive recent app dan back tanpa backlit. Dan ada tombol home yang nggak punya sensor sidik jari. Wah, jadi bingung liatnya. Di bagian bawah ada port micro USB yang udah support OTG dan lubang mikrofon. Di bagian kiri ada tombol volume yang terpisah dan di bagian kanan ada tombol power. Dan di bagian atas ada jack 3,5 mm. Terus di bagian belakang ada kamera dengan resolusi 8 megapiksel dan LED flash, speaker, dan logo Samsung. Dan pada saat back cover plastik ini kita buka, kita akan mendapati baterai dengan kapasitas 2600 mAh, 2 slot SIM, dan 1 slot microSD. Nah, di bagian spesifikasi sebenarnya saya agak bingung ngeliat ini. Padahal merek sebelah udah ngeluarin produk yang harganya hanya 999 ribuan dengan RAM yang lebih gede. RAM yang dimiliki oleh J2 Pro ini hanya 1,5 GB saja. Peningkatan yang terasa dari J2 Prime di sini hanyalah di bagian prosesor yang sekarang udah pakai Qualcomm Snapdragon 425 dengan GPU Adreno 308. Terus ROM-nya juga udah 16 GB. Android udah Nougat dengan UI yang sama dengan S8 Plus. Geser ke atas untuk membuka app drawer. Pas saya coba dengan aplikasi benchmark, hasilnya cukup lumayan sih. Untuk harga segini tuh udah lumayan. Memang sih bukan yang paling gede, tapi masih pas lah dengan harganya. Dan saat main Mobile Legends dengan pengaturan maksimal, lancar-lancar aja sih. Hanya dikit patah-patah pas lagi rame. Dan suhu yang dihasilkan cukup hangat. Nggak panas sih, tapi agak hangat aja pas dimainin agak lama. Overall untuk gaming sih cukup lah. Ya kalau hanya untuk sosial media seperti WhatsApp, Line, BBM, atau Facebookan aja sih, HP ini udah lebih dari cukup. Tapi untuk multitasking, kadang-kadang saya ngerasa ada delay dikit saat membuka aplikasi. Apalagi pas kembali ke home. Kadang-kadang ada loading yang sedikit lama. Ya minimal nggak ada gangguan yang berarti sih. Oke deh, sekarang soal kameranya. Di bagian belakang resolusinya 8 megapiksel dengan aperture f2.2. Fitur-fiturnya juga cukup lengkap sih, ada mode pro-nya juga. Hanya saja, nggak ada fitur live focus dan kita nggak bisa ngatur manual focus di mode pro-nya. Jadi nggak bisa bikin blur-blur deh. Coba kita intip beberapa hasilnya. Belakang ini juga udah bisa ngerekam dengan resolusi Full HD dengan 30 fps. Untuk kamera depannya, di sini resolusinya 5 megapiksel dengan aperture f2.2 dan udah ada LED flash di bagian depannya. Dan yuk langsung kita cek aja hasilnya. Nah, untuk kamera sih saya sampai sekarang masih belum expert lah ya. Jadi biarlah wahai kalian netizen yang budiman untuk berkomentar tentang hasilnya. Untuk fitur-fiturnya sendiri, karena udah Nougat, kita pastinya bisa pakai fitur split screen. Jadi bisa gini, nonton YouTube sambil main Mobile Legends. Padahal nggak bakal bisa kepencet atau akan lag banget. Tapi ya bagus aja bisa gini. Untuk sensor, seperti biasa, Samsung agak pelit soal sensor. Jadi banyak yang absen, seperti fingerprint, gyroscope, dan hanya ada 3 sensor yang hadir.
Nah, dan terakhir di bagian baterainya, kapasitasnya 2600 mAh. Sayangnya saya nggak bisa menampilkan screen on time, tapi baterainya ini kurang jos lah. Saat saya bawa di pagi hari dengan kapasitas 100% dan saya pakai bersosial media sampai kira-kira jam 12-an, baterainya udah berkurang 20% aja. Dan HP ini tuh hanya bertahan sampai sore dengan pemakaian yang cukup intensif, seperti sosial media dan gaming ringan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan saya. Jadi, J2 ini ditambahkan dengan embel-embel Pro. Tapi Pro ini di bagian mananya ya? Memang sih ada perkembangan sedikit di beberapa sektor, tapi nggak terlalu signifikan. Kameranya juga hanya lumayan aja sih, nggak bagus-bagus amat. Nggak ada fingerprintnya, sensornya banyak yang absen, baterainya pas-pasan. Entah deh ini Pro di bagian mananya. Apalagi dengan harga yang dipatok yaitu sekitar 1.800.000-an sampai 2 jutaan. Saya susah banget untuk merekomendasiin HP ini. Sangat berbeda dengan J3, J5, dan J7 Pro yang memang terasa perubahannya dibandingkan versi Prime-nya. Desain HP ini juga gak ganteng-ganteng amat ya kan? Misalnya HP ini lebih murah, mungkin bisa untuk saya rekomendasikan. Oke deh teman-teman, sekian dulu review Samsung J2 Pro dari saya. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, ayo ajar tombol like dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk share ke semua sosmed teman-teman. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.